Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amber Nasrullah. Saya kelas A5 atau B5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang topik 2, yaitu listening part A, oleh Amber Nasrullah. Ini dalam listening itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah passive sentence atau kalimat pasif. Dalam listening part A, dialog pendek, jawaban umumnya terdapat pada second line, baris kedua, berupa pernyataan atau tanggapan pembicaraan kedua. Bila tanggapan dari pembicara kedua terbentuk kalimat aktif, subjek kalimat melakukan suatu pekerjaan aksi. Biasanya jawaban yang tepat akan berbentuk kalimat pasif. Subjek kalimat dikenai pekerjaan tertentu. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh. On the recording your hair. Ada laki-laki di sini bertanya, apakah itu lukisan baru? Terus perempuannya menjawab, ya, kami baru membelinya minggu lalu. Nah, terus pertanyaan, apa maksud wanita itu? Jawaban di sini, yang pertama, yang A, dia membawa lukisan itu bersamanya. Yang B, dia membawa lukisan itu hilang selama seminggu. Dan yang C, lukisan itu dibeli baru-baru ini. Yang D, dia membeli lukisan itu dari toko. Nah, jawaban yang sesuai dengan kalimat di atas adalah yang C. Jadi lukisan itu dibeli baru-baru ini. Ada perempuan itu menjawab bahwa dia membelinya baru minggu ini. Selanjutnya, pada percakapan tersebut, pembicaraan pertama menanyakan apakah lukisan itu tersebut baru. Nah, langkah untuk menjawab soal ini adalah dengan mengidentifikasi baris kedua terlebih dahulu, yakni yes, we just bought it last week. Ya, kami baru saja membeli lukisan tersebut minggu lalu. Pada kalimat tersebut, pembicara kedua menggunakan kalimat aktif karena subjek kalimat we, kami melakukan aksi bought it, the painting, membeli lukisan tersebut. Jawaban yang tepat akan berbentuk kalimat pasif. The painting was purchased recently. Lukisan tersebut baru saja dibeli. Nah, lukisan yang awalnya berperan sebagai objek dalam kalimat aktif digunakan sebagai subjek yang dikenal pekerjaan dalam kalimat pasif. Jawaban yang tepat adalah C, mengidentifikasi, U, siapa, dan what, apa yang melakukan suatu pekerjaan atau aksi merupakan hal yang penting. Nah, di sini ada latihan pertama. Ya, petunjuknya adalah garis bawahi subjek dan kata kerja dari baris kedua, tanggapan pembicara kedua di setiap dialog. Tentukan apakah pernyataan tersebut merupakan kalimat aktif dan pasif. Kemudian pilihlah jawaban yang tepat. Nah, ini yang pertama. Laki-laki, dia menanyakan apa yang terjadi dengan buku catatanmu? Perempuannya menjawab, saya meninggalkannya di Kim. Nah, pertanyaannya, apa maksud wanita itu? Nah, kalau yang A, jawabannya ini A, gedung olahraga ada di sebelah kiri. Yang B, dia meninggalkan
pesan di pintu game. Yang C, dia membuat beberapa catatan di game. Yang D, buku catatannya tertinggal di game. Nah, jawaban yang sesuai dengan dua kalimat antara laki-laki dan perempuan itu adalah yang D, bahwa buku catatan perempuan itu tertinggal di game. Contoh nomor 2 dan 3 ini ya sama, intinya di sini jawaban antara A, B, C ini yang mencocoki dengan kalimat laki-laki atau perempuan ini, terutama yang bagian yang perempuan, yang perempuan atau yang baris kedua itu. Next, yang kedua, ya, yang kedua, ini ada who dan and where, siapa dan di mana. Nah, dalam listening part A, dialog pendek, peserta tes sering diminta untuk menarik kesimpulan. Ada beberapa jenis kesimpulan yang umumnya dinyatakan. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai who atau siapa penutur dalam dialog. Yang kedua adalah kesimpulan mengenai where atau di mana percakapan itu berlangsung. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini ada seorang perempuan yang bertanya, apa yang kamu lakukan selama penampilanmu? Laki-lakinya menjawab, saya bermain gitar dan bernyanyi. Pertanyaannya, kemungkinan besar siapakah pria tersebut? Nah, kalau berhubungan dengan main gitar dan nyanyi, berarti jawaban yang paling tepat apa? Berarti yang D ya, yang D. Ya, penjelasannya ini, pada dialog tersebut, pembicara pertama menanyakan kepada pembicara kedua apa yang akan ia tampilkan pada sebuah pertunjukan. Kemudian pembicara kedua menjawab, I play the guitar and sing. Dari tanggapan pembicara kedua, clue atau kata petunjuk pada baris kedua adalah gitar dan menyanyi, yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa mungkin saja pria tersebut adalah seorang musisi. Jawabannya adalah yang D. Kesimpulan mengenai di mana sebuah dialog terjadi juga sering ditanyakan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ada seorang perempuan dan laki-laki. Perempuan dia bertanya, saya ingin membuka akun, tolong. Ini bukan pertanyaan berarti. Ini berarti perempuan bukan nanya, tapi perempuan ini meminta pertolongan. Terus yang laki-laki nanya, jenis akun apa yang kamu suka? Yang kamu suka. What type of an account would you like? Rekening atau tabungan. Nah, pertanyaannya, di mana percakapan ini mungkin terjadi? Nah, jawabannya, clue, kata penunjuk pada baris kedua adalah checking or saving account, menunjukkan bahwa percakapan tersebut kemungkinan besar terjadi di sebuah bank. Maka jawabannya in a bank, yang B. Jadi kalau yang tadi contoh pertama tadi itu dia siapa, nah yang kedua di mana. Nah itu dicari berdasarkan percakapannya itu. Ini ada contoh soal.
soal latihan yang kedua. Nah, contoh nomor 1 ini, I like to mail this pack, please. Saya ingin mengirimkan paket ini melalui pos. Nah, yang cewek nanya, kelas 1 atau 2? Nah, berdasarkan percakapan di atas, maka yang cocok itu adalah di postal worker. Di mana itu? Di seorang pekerja pos. Nah, contoh yang kedua, berapa harga bunganya? Laki-laki menjawab, $10 per bucket. Nah, pertanyaannya, di mana percakapan ini terjadi? Nah, berhubungan dengan bunga, berarti sudah jelas ini terjadi di tempat toko bunga, di toko bunga yang C. Yang tiga ya sama ya, tentang di mana. Nah, yang terakhir ini ada agreement, persetujuan. Ungkapan persetujuan maupun ketidaksetujuan merupakan ungkapan yang sering ditemukan dalam dialog pada part A. Oleh karena itu, Anda harus mampu mengidentifikasi dengan baik tentang berbagai ungkapan yang menunjukkan persetujuan, agreement, atau perbedaan pendapat, disagreement, dalam sebuah percakapan. Perhatikan contoh berikut. Ya, di sini ada seorang perempuan yang bilang, saya pikir makanannya terlalu mahal. Laki-laki yang jawab, ya aku juga. Nah, pertanyaannya, apa maksud pria itu? Nah, di sini maksudnya apa? Nah, maksudnya pria itu adalah apa? Makanannya terlalu mahal, sehingga dia pendapat dengan perempuan itu. Nah, ungkapan me itu merupakan ungkapan yang menunjukkan persetujuan. Maka dapat diketahui bahwa pembicara laki-laki setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara wanita. Jawabannya yang paling tepat adalah C, ya, pilihan C. Nah, tampil di bawah ini memuat ungkapan yang umum digunakan untuk mengungkapkan persetujuan dan ketidaksetujuan. Ini satu contoh. Ya. So I do. Begitu juga aku. Me too. Ya, menurutku. Ya, me too. Saya juga. I say, menurutku. You can say that again. Kamu juga bisa mengatakannya lagi. Ini contoh persetujuan. Contohnya, ya, kita lihat soal nomor 1. Ini ada laki-laki yang mengatakan pekerjaan rumah ini akan memakan waktu. Nomor 1, I'll say. Nah, apa yang dikatakan laki-laki? Yang dimaksud laki-laki itu apa? Nah, jawabannya adalah yang C. Dia dan wanita itu mempunyai pendapat yang sama tentang pekerjaan rumah, yaitu lama, mengerjakan rumah dalam waktu yang lama. Nomor 2, ya, ada perempuan mengatakan jalan-jalan ke taman mungkin menyenangkan. Terus laki-laki, you can say that again, kamu bisa mengatakannya lagi. Apa yang dimaksud pria itu? Pria itu adalah apa? Dia setuju, ya, dia setuju dengan perjalanan ke taman. Dengan perempuan itu yang mengatakan perjalanan ke taman mungkin menyenangkan. Dan nomor 3, sama contohnya. Ya, ini kesimpulan. Jadi yang pertama,
Strategi untuk menjawab soal tentang kalimat pasif dalam listening section of the TOEFL meliputi identifikasi second line dialog. Yang kedua, identifikasi apakah second line dalam kalimat aktif atau pasif. Baris kedua ya second line. Bila baris kedua dalam bentuk kalimat pasif, biasanya jawaban yang tepat akan berbentuk kalimat aktif atau sebaliknya. Nah, yang kedua, strategi untuk menjawab soal tentang siapa dan di mana, who and where dalam listening section of the TOEFL meliputi identifikasi second line dialog. Baris kedua, temukan clue atau kata kunci yang menunjukkan profesi seseorang atau tempat dialog terjadi. Pilihlah jawaban berdasarkan kata kunci tersebut. Nah, yang ketiga, strategi untuk menjawab soal tentang persetujuan agreement dalam listening section of the TOEFL meliputi identifikasi second line dialog. Temukan ekspresi persetujuan pada second line seperti me to, I'll say that agreement atau so do I. Pilihlah jawaban yang berisi persetujuan. Ya. Salah. Itu pembahasan dari saya tentang listening yang tadi ya. Apabila ada kata-kata yang salah atau keliru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.